Halo Bapak Ibu ASN, saya akan menyampaikan teknik penyusunan SKP periode 2 sesuai Permen nomor 8 tahun 2021. SKP dan plan kinerja terdiri atas 3 format, yaitu JPT, JF, dan JA. Pertama-tama kita menyusun SKP JPT karena SKP JPT bersumber dari perjanjian kinerja yang berkaitan langsung dengan Renstra dan RPJMD. Teknik penyusunan SKP JPT. Pertama-tama, isi data ke dalam form yang telah disediakan. Kemudian, masukkan perjanjian kinerja ke dalam form yang telah disediakan. Dari form perjanjian kinerja, otomatis akan masuk menjadi rencana kinerja pegawai negeri sipil JPT. Setiap rencana kinerja harus dibuatkan manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja akan dijadikan sumber cascading bagi ekselon selanjutnya sampai dengan CF dan CA. Pertama-tama, masukkan rencana kinerja yang sesuai dengan SKP. Kemudian, isi definisi rencana kinerja sesuai dengan RKT yang dijadikan rencana kinerja. Deskripsi diisi dengan definisi, formula, dan tujuan untuk mencapai rencana kinerja. Catatan pengukuran diisi sesuai dengan perjanjian kinerja. Jenis IKU diisi sesuai dengan outcome, output, atau output kendali rendah, terlalu sedang yang sesuai dengan rencana kinerja. Penanggung jawab IKU menjadi data dan sumber data diisi dengan dan unit kerja di bawah JPT yang punya tanggung jawab untuk membantu mencapai rencana kinerja. Kemudian periode pelaporan diisi sesuai dengan periode pelaporan yang akan dilaksanakan. Di dalam penyusunan manual indikator dilakukan dengan dialog kinerja dalam bagi tugas dan peran untuk mencapai rencana kinerja jabatan pimpinan tinggi. Setelah mengisi manual indikator, maka kita akan menyusun review dan penetapan SKP pegawai negeri untuk JPT. Menyusun SKP jabatan administrasi. SKP ini digunakan oleh administrator sampai dengan pelaksana. Pertama-tama, isi data diri ke dalam form yang telah disediakan. Kemudian, kita menyusun metrik peran hasil. Metrik peran hasil bersumber dari manual indikator jabatan pimpinan tinggi dan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut dan sumber sebagai berikut. Metrik peran hasil disusun dengan menggunakan dialog kinerja dan disusun dengan menggunakan bahasa kinerja yang mencerminkan hasil bukan uraian tugas jabatan dan dilakukan dengan sesuai dengan SOTK yang berlaku. Menyusun rencana SKP. Pertama-tama, masukkan rencana kinerja atasan langsung yang akan diintervensi sesuai dengan metrik peran hasil ke dalam kolom rencana kinerja atasan langsung. Ini yang menjadi pembeda dengan SKP yang lama, karena kita harus masukkan rencana kinerja atasan langsung ke dalam SKP kita. Kemudian masukkan rencana kinerja sesuai dengan metrik peran hasil ke dalam kolom rencana kinerja. Aspek terdiri atas 3, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator diisi dengan indikator untuk mencapai target sesuai dengan aspek. Apabila ada anggaran, maka dimasukkan ke dalam rencana kinerja, berbeda dengan SKP yang sebelumnya. Kemudian kita melakukan review dan penetapan SKP. Menyusun SKP jabatan fungsional. Pertama-tama, isi data diri yang telah disediakan. Langkah-langkahnya hampir sama dengan penyusunan SKP jabatan administrasi. Yang menjadi pembeda adalah penyusunan metrik peran hasil dilakukan sesuai dengan SOTK yang berlaku. Kemudian yang menjadi pembeda lagi adalah SKP jabatan fungsional dilampirkan dengan keterkaitan angka kredit dengan SKP, berbeda dengan SKP yang lama yang dimana angka kredit dimasukkan dalam SKP. Dalam SKP jabatan fungsional, angka kredit dibuatkan lampiran tersendiri sebagai berikut.
Langkah-langkah pelaksanaan penyusunan SKP jabatan sosial hampir sama. Apabila ingin menambah kolom, maka tinggal melakukan copy paste terhadap rumus yang sudah ada. Penilaian kinerja jabatan pimpinan tinggi. Pertama-tama dilakukan terhadap penilaian terhadap SKP jabatan pimpinan tinggi. Masukkan realisasi yang telah dicapai. Dalam penilaian SKP terdapat dua kondisi, yaitu kondisi khusus dan kondisi normal. Kondisi khusus terjadi apabila realisasi kurang dari target, nilainya akan semakin bagus. Dan kondisi normal apabila realisasi melebihi target, maka nilainya akan semakin bagus sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian masukkan realisasi kinerja tambahan apabila ada, dan bobot capaian realisasi kinerja tambahan sesuai dengan Permenpan nomor 8. Kemudian melakukan penilaian terhadap perilaku kerja pegawai negeri sipil. Pertama-tama, masukkan level yang dipersyaratkan sesuai dengan Permenpan nomor 8. Untuk jabatan tinggi pertama misalnya adalah level 5 dan 6. Kemudian, masukkan level yang diperoleh ke dalam kolom yang telah disediakan sesuai dengan aspek perilaku kerja yang dinilai sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Sebagai contohnya sebagai berikut. Dan yang menilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai. Maka akan dapatlah nilai rata-rata dari nilai perilaku kerja pegawai negeri sipil. Kemudian masukkan hasil penilaian kinerja ke dalam kolom atau tabel hasil penilaian kinerja. Nilai kinerja diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku dengan bobot 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja. Masukkan ide baru apabila ada. Nilai ide baru sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2021. Dan wajib dilampirkan surat keterangan untuk ide baru. Kemudian menyusun laporan dokumen hasil penilaian kinerja. Contohnya sebagai berikut. Kinerja jabatan administrasi terdapat dua kondisi penghitungan capaian EKI sebagai berikut. Kemudian masukkan realisasi kinerja utama sesuai realisasi yang telah diperoleh selama periode Juli sampai dengan Desember sesuai dengan indikator dan aspek sebagai contoh sebagai berikut.
Kemudian masukkan isi realisasi kinerja tambahan apabila ada sesuai dengan realisasi yang diperoleh dan bobot kinerja sesuai dengan nomor 8. Keterangan pejabat penilai diisi apabila nilai melebihi 120. Kemudian melakukan penilaian terhadap perilaku kerja. Pertama-tama masukkan level yang dipersyaratkan sesuai Permen nomor 8 tahun 2021. Misal untuk jabatan administrasi pelaksana adalah di level 1 sampai dengan 2, maka ya di level yang dipersyaratkan diisi 1 dan 2 untuk ranknya. Kemudian karena kepemimpinan untuk jabatan pelaksana tidak ada, maka kita hapus. Kemudian masukkan level yang diperoleh sesuai dengan aspek perilaku kerja yang dinilai sesuai dengan Permen nomor 8. Terus dengan indikator sesuai dengan indikator di Permen nomor 8 tahun 2021. Yang menilai adalah atasan langsung. Kemudian masukkan hasil penilaian SKP dan perilaku ke dalam hasil penilaian kinerja. Nilai kinerja diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan perilaku kerja dengan bobot 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja. Masukkan nilai ide baru apabila ada. Untuk jabatan administrasi, maka angka kredit dikosongkan. Kemudian untuk jabatan fungsional, penilaian kinerja sama dengan jabatan administrasi, hanya menambahkan jumlah total angka kredit yang diperoleh dalam periode tersebut ke dalam hasil penilaian kinerja. Nilai dan predikat kinerja tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan nilai penilaian prestasi kerja Januari sampai dengan Juni 2021 dan nilai penilaian kinerja pegawai Juli sampai dengan Desember 2021. Pertama-tama kita melakukan konversi nilai PPK menjadi nilai penilaian kinerja sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2021. Pertama-tama masukkan nilai SKP dan nilai perilaku Januari sampai dengan Juni di kolom yang telah disediakan di tabel konversi nilai. Kemudian nilai akan terkonversi secara otomatis sesuai dengan rumus yang ada. Untuk jabatan fungsional, masukkan nilai angka kredit ke dalam kolom yang telah disediakan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dalam periode tersebut. Kemudian masukkan nilai penilaian kinerja pegawai Juli sampai dengan Desember di tabel penilaian kinerja pegawai Juli sampai dengan Desember. Kemudian nilai akan terintegrasi secara otomatis di dokumen integrasi nilai. Bagi jabatan fungsional, jangan lupa memasukkan angka kredit yang diperoleh ke dalam tabel penilaian kinerja pegawai. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.